Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka bisunnatihi ila yaumiddin wa ba'd. Ya, pastinya kita ucapkan alhamdulillah kita dapat bertemu lagi pada malam hari ini untuk bisa melanjutkan pembelajaran kita pada kitab Al-Arabiyah Baina Yaday, tepatnya pada percakapan kedua bab ketiga tentang dengan judul as-sakan atau tempat tinggal. Nah, kita akan lihat isinya bagaimana nanti ya, dan juga mungkin pembahasannya akan kita berikan nanti, yaitu ada pasti di sini ya. Baik, anak akan mulai bacakan. Seperti biasa antum cukup mendengarkan saja terlebih dahulu. Baik, anak akan mulai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Uridu syaqqatan min fadlik. Ladaina syaqqatun jamilatun. Kam ghurfatan fi syaqqah. Fi syaqqati khamsu ghurafin. في أي دور الشقة في الدور الخامس الشقة في الدور الخامس أريد مشاهدة الشقة تفضل ادخل هذا باب الشقة هذه شقة جميلة. Nah, kita baca untuk kedua kalinya ya, sambil kita jelaskan dan juga terjemahkan. Nah, kalau misalnya itu Assalamualaikum waalaikumsalam. Kita langsung lihat di uridu syaqqatan min fadlik. Ya. Ini kalimatnya sudah kita dapati kemarin. Antum bisa lihat di latihannya ya kan. Uridu syaqqatan min fadlik. Lalu uridu sallajatan min fadlik. Yaitu sudah kita bahas kemarin. Dan ya, kita juga sudah kenalan dengan kaidahnya ya. Kaidah apa namanya? Maaf. Aulun bihi ya, tentang objek. Ya makanya tuh tidak perlu tanya lagi jadi ya. Kenapa di situ harokatnya fathah ya kan? Nah, karena dia sebagai objek ya. Saya ingin apartemen. Ya berarti apartemen ini yang diinginkan ya kan? Sebagai objek ya di situ. Makanya dia harokatnya fathah. Dan ya, jadi saya ini kalau antum temukan kata posisinya atau kedudukannya sebagai objek, dia harokatnya fathah ya. Nah, ya sebenarnya kita bilang mansub sih untuk istilah nahwu ya, tapi ya kita bilang simpelnya atau sederhananya dia harokatnya fathah. Nah, uridu apa artinya? Ingin. Ingin. Hmm. Sahih ingin. Dan domirnya saya ya. Dan ingin. Uridu. Domirnya saya iya. Saya ingin. Saya ingin. Uridu. Cakoh artinya apa kemarin? Apartemen. Apartemen. Ya, saya ingin apartemen. Nah, ya, makanya apartemen harokatnya fathah itu karena dia sebagai objek. Min fadlika artinya min fadlika artinya permisi. Ya, sudah kita artikan kemarin sebenarnya. Nggak apa kita artikan lagi. Permisi. Lalu ladaina syaqqatun jamilatun. Apa artinya ladaina? Kami punya. Kami punya. Nah, ya, asal katanya itu ini. Lada. Ya. Arti katanya lada. Apa tidak ada titik ya, karena alif maksur. Ya, asal katanya lada artinya memiliki atau punya. Nah, dan ditambahi domir nahnu artinya kami punya. Apa? Punya atau memiliki dan domirnya kami. Ya, kami punya syaqqatun jamilatun. Apa artinya? Apartemen jamilah Yang bagus, bagus. yang Cantik. bagus, iya cantik atau indah. Nah, Indah. Ya. dan dia sebagai sifat ya di situ. Nah, nanti kita akan bahas tentang sifat, tapi setelah menghabiskan percakapannya. Lalu kita lihat kam gurfatan fi syaqqah. Apa artinya kam? Berapa? Berapa? Nah,
Ya, baru kam itu artinya berapa ya? Dan di sini jelas dia menanyakan jumlah ya kan. Beda sama kemarin dia menanyakan nomor. Marok musyakotika, berapa nomor apartemenmu ya kan? Makanya menggunakannya ma ya kan? Karena menanyakan kata benda. Nah, kalau di sini dia menanyakan jumlahnya. Nanti kita lihat bisa dijawab, bisa kita lihat dari jawabannya ya. Dia menanyakan jumlah. Berapa gurfah artinya Kamar. kamar, fisyakoh di Dalam apartemen. apartemen. Iya, di apartemennya. Fisyakoti khamsu ghuraf. Di apartemennya apa? Khamsu ghuraf, 5 kamar. 5 kamar. 5 lima kamar. kamar. Nah, ya untuk saya situ ya. Dari jawabannya dia benar menanyakan jumlah ya kan. Ada 5 kamar dijawabnya. Nah, dan nanti juga bisa tahu dari situ bahwasanya jamak dari ghurfatun itu apa? Ghuraf. Nah, ya. Kalau ghurfatun satu kamar ya. Kalau ghuraf kamar-kamar ya. Kapan sih kata itu dianggap jadi jamak ya? Ketika dia lebih dari dua. Karena pembagian dalam bahasa Arab kan tiga ya. Ditinjau dari atau ya apa itu namanya? Dinisbatkan atau disandarkan dengan jumlahnya. Ya, yang pertama apa? Mufrad, tunggal seperti ghurfah di situ. Lalu yang kedua musanna ya, tidak kita temukan mungkin sih mungkin nanti. Dan yang ketiga jamak. Ya, berarti ada tunggal, ganda dan jamak. Nah, kita lanjut. Fi ayyi daurin asyaqqah, apa artinya ay di situ? Ada yang tahu nggak artinya ay di situ? Ay di situ Gimana mungkin ya? nah, kita lihat ya. Apakah artinya di mana? Karena ay itu artinya memang bisa banyak ya. Nanti kita juga buktikan, yaitu bisa artinya banyak. Daur artinya apa? Area ya Ustaz? Daur itu tingkatan ya, tingkat Tingkatan atau ya. nah, tingkat Tingkat. atau lantai. Lantai. Nah, tingkat atau lantai dan iya, Anda bilang apa tadi? Artinya bisa banyak dan menyesuaikan konteks dan juga kata setelahnya. Sekarang kata setelah itu lantai ya. Dan yang paling tepat di sini adalah artinya berapa. Nah, berapa? Di lantai berapa apartemennya? Di lantai berapa apartemennya? Ya, seperti itu. Ya, artinya berapa? Karena menyesuaikan kan. Kalau apa di lantai apa kurang tepat ya. Atau mungkin bisa lagi yang lainnya di lantai mana gitu kan. Tapi kan nanti penjelasannya maksudnya jawabannya kan angka ya kan. Berarti itu berapa lah di paling tepat ya. Di lantai berapa apartemennya. Dan kita buktikan ya ketika arti yang lainnya. Antum tahu makanun arti apa? Tempat. Tempat. Fi ayyi makanin apa artinya ya? Ini makanan. Di mana tempatnya? Di mana tempatnya? Antum artikan apa? Di mana ya? Di mana? Nah, iya situ ya. Air itu artinya di mana? Itu satu. Lalu fi ayyi kulliyatin apa artinya kuliah artinya? Nah, kuliah. Kampus. Ya, kuliah itu fakultas atau jurusan ya. Fakultas. Fi, ya, fi ayyi kulliyatin apa yang kurang ayyi. Jurusan apa? Iya, jurusan apa namanya? Bukan jurusan berapa atau jurusan di mana ya. Nah, mungkin bisa jurusan mana ya, tapi ya yang penting baik lagi ke yang tadi ya. Dia fleksibel artinya menyesuaikan konteks dan juga kata setelahnya. Nah, di ayyi kulliyatin tadrus ya di jurusan apa kamu belajar? Nah, itu kata ay. Nah, asyaqqatu lanjut. Asyaqqatu fid dauril khamis. Apa Saya artinya daur? berada Di lantai 5. Kotuh.
Iya, di lantai Apartemen saya kelima. kelima. Di lantai kelima ya. Antum bisa lihat situ khomis, bukan khomsa ya. Bukan khomsa. Kalau ada huruf khomsa lantai 5. Ya, tapi kita nggak menggunakan khomis, nggak menggunakan khomsa, menggunakannya khomis. Ya, artinya kelima. Nanti kita bahas juga yaitu tentang ada tartibiyah. Ya, mungkin bisa bilang urutan atau bertingkat gitu ya. Nah, tapi kita lanjut dulu. Uridu musyahadat syaqqah. Saya ingin uridu ya musyahadah artinya Melihat, lihat. melihat. Nah, musyahadah melihat. Tafaddal udkhul apa dia Silahkan tafaddal? masuk. Silahkan masuk. Namanya itu fil amr dua-duanya. Hada babus syaqqah. Itu pintunya. Pintu Pintu ya. apa? Apa? Apartemen ya. Apartemennya. Nah, apartemennya. Nah, hadhihi syaqqatun jamilatun. Ini Ini apartemen yang baik, yang cantik, yang yang bagus. bagus. Ya, ini apartemen yang bagus. Namanya. Nah, sampai situ mungkin silakan jika ada yang ditanyakan terlebih dahulu sebelum kita bahas apa yang perlu kita bahas ini. Baik, kita langsung lihat di sini ya. Ini perlu kita bahas sifat ya tentang sifat mausuf ya. Jamilah itu kan artinya bagus ya. Dia itu mensifati apartemen ya yang sebelumnya itu syaqqah. Nah, jadi dalam bahasa Arab sifat itu mengikuti yang disifatinya. Antum perlu camkan ini dulu ya, dan tanamkan dulu ini ya. Antum tidak perlu berpikir mengikuti dalam hal apa saja itu. Ya, yang penting sifat itu akan mengikuti yang disifati. Nah, itu akan mengikuti yang disifatinya. Kita lihat mengikuti dalam hal apa saja ya. Berarti kan ini bagus ya kan. Kita lihat mengikuti syaqqahnya itu dalam hal apa saja. Nah, pertama itu dari segi muannas dan muzakkar. Syaqqah muannas atau muzakkar? Muannas. 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 Nah, dia ada tak marbutohnya. Nah, nanti sifatnya juga harus ada tak marbutohnya. Ya, seperti itu. Berarti Yang yang di kedua, oh, maaf. nah, Di yang bagian ini hazi sakotun jamilah. Berarti sakotunnya pakai tidak patah lagi kan? Berarti dia tidak objek di sini ya? iya, tidak objek. Nah, dia itu sebagai khobar ya, kalau Anda tahu. Ya, jadi intinya ya dia bukan maf'ul, bukan apa objek. Nah, sahih betul. Makanya dia harokatnya dhammah. Nah, dan yang kedua harokatnya ya kita singgung lagi dari akhirul Inggris itu harokatnya sini dhammah ya kan. Makanya sifatnya juga harokatnya dhammah. Un un sakotun jamilatun gitu ya. Nah, lalu yang ketiga ini dari segi ma'rifah dan nakirah yaitu istilah dalam nahwu. Tapi kalau antum belum tahu ya itu intinya eh, kalau ma'rifah itu sesuatu yang tentu. Kalau ya misalnya ya sesuai yang tentu. Kalau nakirah itu umum lah seperti itu ya. Dan bisa ditunjukkan mungkin mudahnya apakah dia ada alif lam gitu syakohnya? Tidak ada ya, nggak ada alif lam kan? Makanya jamilah sifatnya tidak ada alif lamnya. Nah, itu yang ketiga. Lalu yang terakhir dari segi mufrad, musanna dan jamaknya. Ya, berarti dari segi jumlahnya. Syakoh ini kan mufrad ya. Jamaknya apa? Syukok. Syukur. Syukok. Nah, ya kalau syukok apartemen. Tapi ini satu, ya makanya sifatnya pun harus satu. Ya mufrad juga. Nah, seperti itu. Kita kasih contohnya, mungkin dari contohnya kita bisa lebih paham lagi ya. Kita mau bilang buku bagus ya. Itu kan buku muzakkar ya. Kitabun. Buku bagus bahasa Arabnya apa? Kitabun Jamilah. Jamilatun.
Jamil. Jami, jami, apa? Jamilah. Jamilun. Jamilah. Iya, nggak boleh ada ta marbutahnya ya, karena sekitar saya tidak ada ta marbutahnya ya. Muzakkar, muzakkar, muannas, muannas. Ya, seperti itu. Nah, lalu misalnya kita ganti harokatnya menjadi fathah, ya kitaban, jami, Jamilan. 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 Sorry, ya, kitaban, jamilan atau kitabin, Jamilin. jamilin. Nah, ya, mengikuti dari i'rab atau harokat terakhir ya, seperti itu. Kita tambahin alif lam mungkin ya, al kitabu menjadi al jamilu. Jadi ya, ada alif lam, ada alif lam. Ya, ma'rifah, ma'rifah, nakiro, nakiro. Kalau ini kan tadi tidak ada alif lam ya, juga tidak ada alif lam ya. Nah, seandainya di atas ini kita ada alif lamnya, menjadi asyaqqatu, apa? Al jamilatu, ya seperti itu. Nah, ya tentang sifat mausuf. Nah, muzakkar, muzakkar, muannas, muannas, mufrad, mufrad, musanna, musanna, lalu jamak, jamak, ada alif lam, ada alif lam, tidak ada alif lam, tidak ada alif lam, harokata domah ya, i'rab ya, seperti itu ya. Un, an, in, ya, seperti itu. Kitabun jamilun, kitaban jamilan, kitabin jamilin. Nah, berita tentang sifat. Nanti soal ada latihan nih ya, makanya dia tuh bertanya, ngapain kaidah sifatnya dikeluarkan gitu kan? Karena nanti soal ada latihannya. Lalu yang kita akan bahas kedua mungkin, tapi sebelum itu ada yang ditanyakan tentang sifat? Terus Ya tak ada ya, pertanyaannya ada. Boleh. satu lagi. Tadi saya perhatikan yang kalau dia satu apartemen atau sakotan tadi kan. Ketika Nah, ada oke. jamak dia berubah jadi muzakkar. Kalau jamak, oh ya sukok ya. Sukok. Jadi ini kaidah dasar ya, yang harus antum penting saya antum ketahui, bahwasannya jamak yang tidak berakal itu dianggap muannas. Oh, Apartemen berakal nggak? tidak. Tidak ya. Berarti dia sukokun jamilatun juga. Seperti itu ya. Oh. Sukokun jamilatun. Ya, itu ada kaidah memang seperti itu. Ya, bahkan ya, kitabun kan muzakkar. Jamaknya apa? Kita bun. Kutubun. Betul. Nah, ini kutubun. Buku-buku bagus apa bahasa Arab ya? Kutubun Jamilatun. Jamilun. Jamilun. jamilatun. Ya, Jamilat. balik Banyak lagi ya. ya. Iya, kan banyak. Jadi jamak yang tidak berakal dalam bahasa Arab dianggapnya muannas. Nah, kayak tadi Anda bilang ini kaidah dasar dan yang sangat-sangat penting gitu. Dan mungkin tidak antum temui, mungkin temuinya nanti-nanti ya. Temui itu nanti-nanti, tapi padahal sangat berguna di awal, ya kan? Jamak yang tidak berakal itu dianggap muannas. Nah, pertanyaannya bagus di Zul Henry. Memang kalau kita lihat ya, jadi muzakkar ya kan, karena tidak ada tamar butuhnya di situ. Nah, tapi dia tetap muannas ya, karena kaidah tadi. Karena ada juga pernah bilang ya, kata itu dibagi menjadi dua, menjadi muzakkar dan muannas ya kan. Tentunya dibagi dua itu pasti mempunyai ciri khasnya masing-masing. Muzakkar juga punya, muannas juga punya ya. Muannas cirinya mungkin tamar butoh ya kan. Kalau muzakkar tidak ada. Nah, tadi lagi ya. Muannas itu apa? Jamak yang tidak berakal. Ya, seperti itu. Nah, jadi jangan antum anggap itu maksudnya muannas itu cuma ta'mar buto saja ya. Gitu. Nah, silakan jika ada yang ditanyakan lagi. Kalau tidak ada, di sini kita bahas sedikit saja ya. Aku
Seperti mungkin antum juga bertanya ya, khomis, ya kan? Kelima, ya kan? Dia itu bukan khomsah yang sering mungkin kita dapati. Kalau khomsah 5 artinya. Dia menjadi khomis. Ya, apa sih faedah seperti ini? Kita tahu bahwasannya lantai itu kan dia memberikan faedah urutan ya. Pasti ada lantai ke-1, kedua, ketiga, keempat ya. Tentunya lantai 4 itu tidak mungkin ada kalau tidak ada lantai 1 gitu kan. Ya betul, ini urutan gitu ya. 1, 2, 3, apa? Ke-1, kedua, ketiga, keempat ya urutan. Nah, dan ini juga ada sebenarnya dalam bahasa Inggris dan antum mungkin lebih paham lagi ya. Antum tahu kata one lalu kata force. Apa perbedaannya? Satu pertama. Yang pertama Satu dan dan satu. pertama. Nah, kalau one itu bahasa Arabnya Wahid. wahid. Kalau first bahasa Arabnya Ahad. awal. Awal. Nah, ya kan? Al-Wahid. Wahid awal. Nah, dan kita tentu tahu perbedaannya. Nah, ke-1 dan 1. Lalu ada lagi mungkin two dan apa? Second. Second. Atau sudah tahu perbedaannya. Kalau bahasa Arabnya two itu apa? Ada yang tahu? Isnan. Senani. Isnani. Nah, isnain. Bisa. Isnani. Lalu second bahasa Arabnya Salis. Kok salis? Salis 3. sani. Iya, Sani. sani. Iya, sani. Sani. Nah, seperti itu ya. Jadi antum di sini mungkin disajikan dulu kalau bahwasannya ada perubahan seperti dia dari 5 menjadi kelima, dari 2 menjadi kedua. Nah, ya mungkin kalau untuk penggunaannya ya bisa kita apa itu namanya pikirkan sendiri lah ya, misalnya kalau yang urutan mungkin dia digunakan ya yang seperti urutan juga seperti lantai, seperti bab ya kan, al-wahdatul ula, al-wahdatus saniyah. Sekarang kita di bab ketiga, al-wahdatus salisah. Nah, ya bukan al-wahdatus salasah. Kalau al-wahdatus salasah bab 3. Tapi kan kita mau bilang bab ketiga, berarti salisah. Berarti kalau nengok dari urutannya, dari dia pama tadi Senani, jadi Sani. Wahidun menjadi al-awwal. Awal. Itu karena penambahan itu Ustaz ya. Alif lam ya. Iya, Lam. jadi 6. Oke, sudah ini bagus ya. Jadi sebenarnya dimasukkan pola itu fa'il selain yang wahid ya. Wahid kan menjadi awal Hmm. ya. Ini mungkin beda sendiri dia ya. Jadi kalau semuanya seperti itu. Kita lihat ya. Isnain menjadi sani. Kita lihat. Salasah menjadi salis. Fa'il. Arba'ah menjadi robi'. Khamsah menjadi khomis. Seperti itu. Nah, sahih. Ada yang tanyakan mungkin sebelum kita baca bersama-sama. Soal ada latihannya ya. Dari situ mungkin kita akan lebih memahami lagi ya. Nah, jangan takut. Kita akan baca bersama-sama sini. Kita akan buka mic-nya semuanya. Seperti apa yang Anda ucapkan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikum. Waalaikumsalam. 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 Uridu syaqqatan min fadlik. Uridu Uridu syaqatan min Syaqatan min fadlik. fadlik. Ladaina syaqqatun jamilatun. Ladaina Syaqatun syaqatun jamilatun. jamilatun. Kam ghurfatan fi syaqqah. Kam Kabur. ghurfatan Syaqah. Fi syaqqati khamsu ghurafin. Syaqati 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 Ghurfat. khamsu ghuruf. Ghurfatin. Ghurafin. Fi ayyi dawrin asyaqqah. Di aido Ayyi Dauri syaqqah. syaqah. Asyaqqatu fi dawril khamis. Asyaqqatu Asyaqatu fi dauril khamis. Khamis. Uridu musyahadata syaqqah.
Uridu أريد musyahadata syaqqa. مشاهدة الشقة. تفضل ادخل هذا باب الشقة. تفضل تفضل ادخل هذا ادخل باب الشقة. هذا باب الشقة. هذه شقة جميلة. هذه هذه شقة shaqqatun شقة جميلة. jamilatun. جميلة. تفضل. Kita perhatikan. Akhi Zulhendri bersama Akhi Fauzi Fatahila. Akhi Zulhendri antum pertama ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Uridu saqqatan min fadlik. Ladaina syaqqatun jamilatun. Kam urfatan bis saqqatin. Fisyaqqati khamsu ghuraf. Fi ayyi dauris saqqat. Fi ayyi daurin asyaqqah. Fi ayyi dauris saqqatu. Nah, jadi kan itu tanwin ya Akhi Zulhendri ya. Jadi Saqqah. kita di sini dulu jelaskan dulu tanwin. Fi ayyi daurin asyaqqatu. Fi ayyi daurin as-saqqatu. Nah, Asyaqqatu fid dawril khamis. Uridu sahadatas saqqah. musyahadata. Musadasani. Uridu musahadatas saqqah. Tafaddal udkhul hadza babus syaqqah. Hadhihi saqqatun jamilatun. Nah, bagus tuh keduanya. Barakallahu fikuma. Tafadhal al-an akhi Ferry wa akhi Faiz. Ferry antum awal. نعم. السلام عليكم. Waalaikumsalam. أريد شقة من فضلك. لدينا شقة جميلة. أم غرفة في الشقة. في شقة الخمس غرفة. Khamsu ghuraf. 5 غرف. في أي دور الشقة. Daurin asyaqqah. Ah, Ya, itu tanwin ya. في أي دور الشقة. الشقة في دور الخامس. أريد مشاهدة الشقة. تفضل ادخل هذا باب الشقة. هذه شقة جميلة. Hadhihi syaqqatun jamilah. Nah, ya, bacanya bagus. Alhamdulillah. Sampai di situ mungkin silakan jika ada yang ditanyakan sebelum kita lanjutkan. Baik. Tanya. Perbedaan al-awwal dengan al-ula itu apa? Kalau al-awwal itu untuk laki-laki, kalau al-ula itu untuk perempuan. Nah, makanya kalau kita bilang bab pertama al-wahdatul ula, ya, bukan al-wahdatul awal, karena kalau ula ya untuk muannasnya ya yang sahih. Nah, seperti itu. Jadi ya, jadi mungkin kalimatnya seperti ini ya. Muannas itu bukan selalu tak marbutoh, tapi kalau tak marbutoh itu muannas. Nah, ini kan tidak ada tak marbutoh ya, tapi dia muannas. Nah, mungkin seperti ukhtun ya kan. Ukhtun kan tidak ada seperti itu, tapi dia muannas. Nah, jadi itu salah satu dari ciri khas muannas yang banyak gitu kan. Tak marbutoh. Kita lihat al-mufradat sini. Ya, kita akan baca bersama-sama lagi. Silakan buka mic semuanya. Ikuti apa yang Anda ucapkan. Daurun, Daurun دور jamilatun, جميلة. jamilatun. ghurafun, Urafun. غرف. tafaddal, Tafaddal. تفضل musyahadatun, Musyahadah. مشاهدة. uridu, Uridu. أريد ad-daurul khamis,
Darul الدور الخامس Oh, Yadkhulu. يدخل Kul. Babun. bab باب Nah, ya. Ya, situ kosakata-kosakatanya yang harus antum ketahui dari setelah baca hiwari. Kita fokus ke apa? Ke fiil yang kita temukan di sini. Ya, tafadhol juga fiil sebenarnya. Tapi kita coba lihat di uridu dan yahdkhulu. Apa artinya uridu? aku ingin. Aku ingin karena awalnya hamzah, sorry. Kalau yahdkhulu artinya Silakan masuk. iya masuk. dia dahulu dia masuk ya. Dia masuk. Dia masuk. Sekarang Anda ganti menjadi seperti ini. Adkhulu apa artinya? Saya masuk. Saya masuk. Nah, kalau di sini yuridu Hmm. Dia wanita ingin. dia ingin. Nah, ya. Jadi perubahannya itu di awal saja ya. Memang dia hamzah itu kan, tapi akan berbeda siapa yang melakukannya. Ya, siapa yang mengerjakannya di situ. Ya, dia masuk, saya masuk, saya ingin, dia ingin. Nah, untuk di bawahnya di sini ya latihan yang bisa menjadikan tugas mandiri saja. Sambungkan antara gambar dan kata dan gambar yang sesuai. Uridu ya. Kemudian ini ya diurof dengan ya. Europe tadi apa artinya? Gurof artinya ruangan-ruangan. Ruangan. Ya, ruangannya ada banyak ya. Kalau gurfa itu kan satu ruangan. Ya, jamak ya ini gurof. Lalu di bawahnya Anda bisa lihat situ ada hiwar ketiga ya tentang perabotan yang kita akan bahas besok. Ada mufrad idhofiyah tentang nama-nama hari ya, itu bisa antum lihat-lihat lagi karena sudah kita bahas ya. Ini ada at-taraqib an-nahwi ya, susunan tata bahasa atau tentang nahwu lah gitu. Kita akan ambil yang sekiranya berkaitan dengan dua yang baru kita bahas dan antum bisa lihat. Latihan satu sudah kita bahas, latihan kedua pun sudah, latihan ketiga sudah. Di sini kita akan bahas latihan kelima. Nah, latihan kelima di sini. Perintahnya tabah dari soal wal jawab ma'a zamili kama fil misal. Saling berganti soal dan jawaban bersama temanmu sebagaimana pada contoh. Nah, makanya tadi Anda jelaskan kaidahnya supaya itu tidak kaget untuk mengerjakan latihannya ya. Kita akan lihat. Contohnya di sini kita lihat ada kata khamsu ghuraf, lalu ad-daurul khamis. Masukkan ke contohnya. Kam ghurfatan fisyaqqah fisyaqqati khamsu ghuraf. Fi ayyi daurin asyaqqah fi dauril khamis. Nah, kita akan dipahami terlebih dahulu sebelum kita jawab bersama-sama. Baik, boleh nomor satu dijawab oleh akhi Fauzi Fatahillah. Arba'u ghuraf ad-daurur rabi'. Kam ghurfatan fi syaqqati arba'u ghuraf. Fi ayyi dawri syaqqatu. Fi ayyi daurin asyaqqatu. Fi ayyi dawrin asyaqqatu. Fi dawri rabi'. Fi daurir rabi'. Nah, ya, betul seperti itu ya. Daur rabi' artinya apa? Lantai keempat. Lantai keempat ya. Kalau kita mau bilang lantai keempat, daur rabi' bukan daur arba'ah. Ya, kalau arba'ah kan 4 saja artinya. Nah, seperti itu. Sahih. Ba'dahu akhi Zulhendri. Salasu ghuraf ad-daurus thalith. Kam hurfatan fil as-saqqah fi as-saqqah Fisyaqqah. fi saqqah Nah, fi saqqati salasa huruf. salasu. Salasu huruf. Nah, Fi ayyi dauri saqqah fi dari salis. dauris thalith.
Nah, Fi ayyi dauris salis. dauris salis. Nah, apa lantai keberapa? Dauris Lantai salis. ketiga. Lantai ketiga namanya. Atau bisa lihat ya dari sini tulisannya. Ya, Anda akan tulis untuk bilangan yang biasanya supaya Anda bisa bandingkan ya. Salasa menjadi salis. Begitu juga arba'ah tadi menjadi robi'ah. Nah, itu tiga di sini. Ba'dahu akhi Ferry khamsu huruf ad-dawr tsani. نعم كم غرفة في الشقة خمس غرف في أي دور الشقة في 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 الدور س- في الدور الشنة Asani. الشاني في Nah, الدور ya. الشاني Nah, Nah. saya bukan isnani. Ya, kalau isnani dua, tapi itu sani. Namanya baik lagi itu polanya atau wazennya ya. Jadi pola ini apa sih dalam bahasa Arab atau wazen gitu kan? Itu kan mungkin antum sering dengar di ilmu sorof ya kan. Jadi ya itu pola. Jadi kata itu antum polakan seperti itu ya. Arba'ah ya mungkin ada huruf tambahan itu bukan huruf asli dari itu ya. Mungkin ya susunan huruf aslinya itu ro, ba dan ain. Jadi robiah. Salasa juga salis. Isnani menjadi sani. Nah, seperti itu. Polanya fa'il. Gitu ya. Yang terakhir, akhi Faiz, arba'u huruf ad-daurul awal. كم غرفة في الشقة Kam في gurfatan, كم غرفة في الشقة في شقة أربع غرفة في أي arba'u دور الشقة huruf. Arba'u huruf ya. Nah, أربع غرف في أي دور شقة في دور الأول ad-dauril awal. دور الأول Nah, ya. Bukan kita pakai wahid, tapi awal. Karena kalau lantai pertama itu awal ya, bukan wahid. Nah, lalu tadi ya, mungkin ada beberapa yang bacaan sini. Ya, jadi di sini kan tanwin. Ya kan? Jadi kita baca tanwin ya, karena memang kalau tanwin itu kan tidak bisa langsung ke alif lam ya. Nah, jadi kalau kita langsung fi ayyi dauril apa di situ fi ayyi dauris syaqqa jadi tidak terdengar tanwinnya. Nah, ya, jadi kasih tanwin dulu fi ayyi daurin asyaqqah gitu kan. Atau biasanya kalau kita penerapan kan di waqafan fi ayyi daur asyaqqah. Ya, itu bisa. Ya yang penting kalau memang disambung ya kan, itu tidak bisa gitu. Jadi kita tekankan dulu tanwinnya fi ayyi daurin, jangan fi ayyi dauri syaqqa, nanti tanwinnya tidak terlihat situ. Nah, sampai situ mungkin Kalau silakan. Gak ada yang sehat. ini Ustaz, kalau umpama fi ayyi daril saqqah nih, ayyi nggak dipakai gimana? Fi daurin asyaqqah gitu. Mm-mm. Nanti artinya berarti di lantai apartemen kurang ya, berarti tidak ada kalimat tanyanya di situ, Hmm, ya kan? Tidak ada kata tanya gitu ya. di lantai apartemen. Kalau pakai kam bisa nggak ya di situ? Itu tidak bisa ya. Itu bukan menanyakan jumlah. Kalau pakai aina, fi aina, karena kurang ini ya, maksudnya kurang sering menemukan yang fi aina itu hanya Indonesia di Arab-Arabkan saja. Nah, kayak antum bilang fi kam daur asyako gitu kan, di lantai berapa gitu. Tapi ini yang paling sesuai kaidah ya pakai ai gitu. Ayyi. Nah, Ustaz, nah, tanya, silakan. eh, kenapa di penyebutan angka contohnya arba'u huruf, kenapa enggak arba'atu huruf? Nah, ya ini pembahasannya sebenarnya luas, tapi boleh deh kita bahas di sini ya. Nah, ada yang bertanya. Baik,
Itu pertanyaan yang bagus dan itu menjadi poin kenapa ada pembahasannya di ilmu nahwu, ya. Jadi ketika kita ingin bilang 5 ruangan, ya kan? Betul tadi kata Fauzi Fatahillah, ya. Kenapa kita bilangnya khomsu, ya kan? Kenapa tidak khom satu saja ya, yang dia tak marbutoh. Padahal gurfa itu kan muannas, betul nggak? Ya. Jadi ibaratnya pilihan nih, ya. Khomsu huruf atau khom satu huruf. Nah, jadi kaidahnya seperti ini ya. Jadi kan adat ma'adud itu kalau antum bisa buka kaidahnya, nama kaidahnya itu apa namanya? Nama babnya di ilmu nahwu, adat ma'adud. Ya bisa antum buka di bab tamyiz juga ya, itu cabangnya adat ma'adud itu. Baik. Ya, jadi itu dibagi-bagi dari 1, 2, 3 sampai 10, 11, 12 sama kayak 1, 2, lalu 13 sampai 99, lalu 100 dan 1000, ya. Itu dipisahkan semuanya, ada pembahasannya tersendiri gitu. Sekarang berarti kita fokusnya kemana? Ke 3 sampai 10, ya kan? Karena apa? Karena tadi 5 ini kan antara 3 sampai 10 ya kan? Nah, jadi kita bilang kaidahnya adalah ketika benda yang muzakkar dia bilangnya muannas. Ketika benda yang muannas bilangnya muzakkar. Apa nih? Tadi ada coba jadi anak kurang fokus. Baik. Kita ulang lagi. Ketika benda yang muzakkar bilangnya muannas. Ketika benda yang muannas bilangnya muzakkar. Sekarang gurfa muannas atau muzakkar? Manas. Muannas ya kan? Jadi kaidahnya terbalik ya kan? Berlawanan dengan kaidah yang sudah kita bahas tadi tentang sifat. Kalau muzakkar muzakkar, muannas muannas gitu. Sekarang kita lihat, gurfa itu muannas berarti nanti bilangannya muzakkar. Khomsu pakainya ya. Jadi tidak pakai khom satu. Nah, tidak pakai khom satu, pakai khomsu. Khomsu huruf. Nanti saya lihat sini. Sekarang kita cari benda yang muzakkar deh. Contohnya apa? Tadi mungkin kita bun saja ya, paling mudah. Jamaknya itu kutub. Kita mau bilang 5 buku, khomsu kutub atau khom satu kutub. Khomsu kutub atau khom satu kutub. Kita lihat saja. Kita bun. Ya, lihat mufrodnya pastinya ya kan. Lihat mufrodnya itu ya muzakkar dia. Muzakkar. Ya. Makanya nanti dia bilangnya muannas. Jadi terbalik saja. Kalau benda yang muzakkar bilangannya muannas. Kalau benda yang muannas bilangannya muzakkar. Nah, seperti itu. Jadi Anda bisa saja menyebutkan ini tadi, tapi takutnya jadi bercampur ya. Padahal Antum sudah paham tadi kan sifat itu harus sama, tapi kok ini malah harus tidak sama, harus berlawanan. Makanya tadi Anda tahan untuk kaidah tentang adat maksud ini. Nah, harap jawabannya terjawab ya tadi. Kenapa dia khomsu huruf, tidak khom satu huruf seperti itu. Karena gurfatun muannas. Ya, jadi bilangnya muzakkar. Nah, aku Maki Fauzi. Naam, Ustaz. Syukran. Iya, afwan. Kita bahas satu latihan lagi sini ya tentang sifat jumalan kama fil misalain. Berikan berikan kalimat-kalimat sebagaimana pada contoh. Contoh. Ada 2 contoh ya. Misalain ini bentuknya ganda. Nah, kita lihat contoh pertama. Ada kata syaqqah, ladaina syaqqatun jamilatun. Ya, ini tentang sifat tadi. Contoh kedua, baitun ladaina baitun jamilun. Jadi kan antum sudah bahas tentang sifat itu mengikuti 4 hal ya kan. Muzakkar muannasnya, lalu jumlahnya, lalu ada alif lamnya atau tidakkah, yang terakhir harokat terakhirnya. Tapi di sini antum hanya perhatikan 1 dari 4 yang antum telah pelajari, yaitu apa? Muzakkar atau muannas saja, ya kan? Jadi lebih mudah. Kita akan dipahami terlebih dahulu
sebelum kita jawab bersama-sama. Baik, jawaban nomor 1, Asatun, tafadhal akhi Fauzi. Asatun. لدينا أساس جميل. Jamil. Nah, ya. Ladaina asasun jamilun. Nah, ini mudah ya. Arika, tafadhal akhi Zulhendri. Ladaina sakotun araikatun. Salah ya? Sofarnya. Iya, Arika kan sofarnya. Ya. Kita punya Ladaina araikatun jamilatun. iya, baru betul ya. Hmm. Jamilatun. Furnun, akhi Ferry, Furnun. Naam. Ladaina furnun jamilun. Ladaina furnun jamilun. Nah, lalu yang sajadah akhi Faiz. لدينا سجادة جميلة. Ladaina sajadatun jamilatun. Nah, harus sakharun akhi Fauzi lagi. لدينا سخان جميل. Ladaina sakhanun jamilun. Nah, lalu ghurfatun akhi Zulhendri. Ladaina ghurfatun jamilatun. Ladaina ghurfatun jamilatun. Nah, ya. Latihannya seperti itu ya. Tadi 2 latihan yang kita bahas. Nah, sampai situ mungkin kita waktu untuk kita akan gunakan untuk tanya jawab. Silakan jika ada yang ditanyakan, ya terutama yang belum jelas mungkin tadi atau ada yang ditanyakan silakan. Ini Furnun Ustaz. tadi apa Ustaz? Di Zulendri dulu nggak apa? Boleh. Ini Ustaz tadi kan penjelasan tentang huruf tadi dan yang keberapanya kan itu salah sahwai dan seterusnya, dan ada lagi ke sebelah tadi yang mu'anas jadi muzakkar, muzakkar jadi mu'anas. Mungkin minta untuk malam besok tampilannya nampak Ustaz. Jadi ngerti. Kan kalau tadi kan yang mendengar saja kan. Kalau tampil bagaimana di urutannya itu Ustaz Nah, itu aja sih. Ah. yang di mana itu? Ini tadi Ustaz jelaskan kalau dia apa? 1 sampai 2. Oh iya. Nah, setelahnya nanti kan berubah dia menjadi apa gitu kan. Nah, nah. Jadi belum kebayang kalau nggak nampak ininya, Oke, ilustrasinya. boleh, Nah, boleh. nah. Baik. Mungkin nanti masih waktu bisa ya nanti sini. Ya. Ini Hmm. berarti yang mana nih? Yang bilang urutan atau yang tadi? Tentang bilangan saja. Urutan, yang bilang urutan. Oh, yang bilang urutan. Nah, Hmm. nanti saya akan jelaskan. Tapi tadi ada yang bertanya lagi ya. Silakan. Gak ada yang tanyakan. Siapa tadi? Furnun tadi oh, saya Ustaz. Furnun tadi maksudnya nih kompor ya, gambarnya kayak microwave atau kompor? Oven, oven. Open. Oven. Furun itu open. Nah, Furnun oven. open. Kompor beda ya kalau kompor. Kalau kompor, karena lupa ya. Kompor itu, bentar, Anda cari kompor ya. Nah, hmm. Kompor itu bahasa Arabnya, dia bisa furnun sih, atau mitbah, alat untuk memasak. Nah, mau piun Eh, juga. eh, Berarti kompor juga furnun mungkin ya. Iya, itu bisa. Ya, tapi mungkin lebih nggak sering dipakai ya. Jadi furnun mungkin sering pakai dengan oven. Tapi untuk Oven. kompor, ya apa namanya? Furnun untuk oven ya. Kalau sering dipakai ya. Untuk kompor, mitbah, alat masak mungkin ya. Nah, mitbah, apa sih ada? Oh ya.
Kalau sakhonun tadi, Sakhonun pemanas. Artinya. water heater ya. Oh, Iya, Nah, panas air ya. Dan di sini kita ke Sasun asasun artinya perabotan. berapa? Iya, Yusuf Hendri ya. Jadi belum terbayang itu pembentukannya atau bagaimana? Fa'il seperti ini. Yusuf Hendri. Iya, kan yang apa Ustaz, kan ada dari kalau bilangan kan satu, wahidun, sersatun, arbaatun, homsun, kan gitu kan? Nah, kalau untuk penyebutan ke itu kan kalau satu, dua, Wahid awal gitu. dan Oh yang ya, wahid. lanjutnya itu kan ada katanya tadi berbeda kan dari ke 3 sampai ke 10 ini 11 Oh, sampai itu maksudnya. nah. Ya, jadi kalau 3 sampai 10 itu beda, itu bilangan biasa ya. Bukan urutan. Urutan mungkin sudah beda lagi bahasannya. Hmm. Paham ya. Jadi kalau Ya. kita bilang 5 kamar, ya kan? Ini kan jumlah kamarnya ada 5, betul nggak? Ya, jumlahnya ada 5. Tapi kalau kamar kelima, itu bukan kamarnya ada 5 kan? Tapi urutan kelima gitu. Nah, ya jadi mungkin kalau yang 3 sampai 10 beda, lalu 11 sampai 12 ya, itu sama dengan 1 dan 2, 13 sampai 9, yaitu ada pembahasannya. Lalu ada 100 sampai 100 dan 1000, ada pembahasan tersendiri, itu bilangan biasa ya. Yang ditanyakan oleh Akhi Fauzi Fatahillah. Nah, jadi makanya tadi tidak Anda jelaskan ya sebenarnya, kalau Akhi Fauzi tidak bertanya pun tidak Anda jelaskan, karena memang itu akan bercampur jadi ya takutnya pemahamannya. Itu Nah, pembahasannya namanya apa Ustaz? adat ma'adud. Oh, Adat ma'adud. Nah, ya. Dan dia juga sebenarnya cabang dari pembahasan tamyiz, atau bisa buka saja pembahasan tamyiz tentang tamyiz adat. Nah, itu. ada Ya, kemarin yang bilangan maksudnya artinya. iya, adat itu bilangan. Kalau ma'adud ini yang bendanya, ya, Nah, bendanya gitu. Jadi kan pembahasannya itu ya, tadi dia ditanyakan Abu Fauzi, mau bilang khomsu apa khom satu ya kan? Mau bilang dia muzakkar atau muannas. Nah itu memang pembahasannya seperti itu. Ya adat dan ma'adudnya, bilangan dan barangnya. Gitu. Ya tadi sudah kita jelaskan, kalau barang muzakkar, bilangannya muannas. Kalau barangnya muannas, bilangnya muzakkar ya. Itu kalau 3 sampai 10 berlawanan. Nah, dan balik ke perayaan Akhizul Hendri ya, itu kalau beda seperti itu ya tadi itu bahasannya perayaan Akhi Fauzi ya. Kalau yang untuk urutan itu tidak ada seperti itu ya. Nah, aku Akhi Zulhendri. Paham tuh. Nah, itu berbeda ya kalau kita bilang 5 kamar dan kamar kelima. Kita masih punya waktu 2 menit, masih anak tunggu jika ada pertanyaan. Saya sudah 10.14. Anggap materinya jelas dan bisa dipahami dan bisa dimurajah juga ya supaya tidak lupa, dan bisa dikembangkan juga, maksudnya bisa berlatih terus ya. Jadi jangan cuma mentok situ saja ya, atau berlatih untuk mencambangkan ke banyak ilmu lainnya. Nah, kita akan cukupkan pertemuan malam hari ini berdoa ifaratil majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.